Siapa? Namanya udah lengkap. Nama ini anu udah lengkap. Udah. Dokternya itu. Iya. Jadi cepat ya. Iya. Masih jamaah baca.
masih kosong Pak. Ada orangnya. Imam katanya. Bapak mau di sini aja. Saya di sini, saya langsung ke sana. Iya.
Oh itu kan. Mungkin Pak. Ya. Kambing tetap kan. Ini 21. Ini 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyambut memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami mewakili atas nama DKM dan panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Nurul Iman Perumahan Intan Lestari akan menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama yaitu insya Allah yang akan bertindak sebagai imam salat Idul Adha yaitu Al Ustadz Muhammad Azka.
hafizahullahu taala. Dan kemudian untuk khatib insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Anung Alhamad MPDI hafizahullahu taala dengan tema pesan persatuan dalam ibadah haji dan kurban. Kemudian laporan penerimaan hewan kurban Masjid Nurul Iman Intan Lestari. Alhamdulillah kita menerima sapi sebanyak 8 ekor dan kambing sebanyak 21 ekor. Adapun proses pemotongan hewan kurban insyaallah akan dilaksanakan sekitar jam 8.30 waktu Indonesia Barat depan kantor RW 022 Perumahan Intan Lestari. Dimohon bagi jamaah yang berkurban dapat menyaksikan proses pemotongan hewan kurbannya. Kemudian kami atas nama DKM dan Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Nurul Iman Perumahan Intan Lestari mengucapkan jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Barakallahu fikum kepada jamaah muhsinin dan muhsinat yang telah memberikan amanah hewan kurbannya dan yang telah membantu baik moral maupun material dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah. Teriring doa semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah jamaah muhsinin dan muhsinat dan dijadikan harta dan keluarga jamaah semuanya diberikan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama DKM dan Panitia Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Nurul Iman Intan Lestari juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah muhsinin dan muhsinat apabila dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah kurang berkenan di hati jamaah semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini dan mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. At-tubul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalah. So tasimu wa'tadiru, lurus dan rapatkan safnya. Saf yang kosong mohon diisi terlebih dahulu agar jamaah yang terlambat bisa mengikuti sholat. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usolli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya Allah usikum wa iyaya nafsi taqwallah wa ta'atihi faqad faza wal taqul. Wa qala ta'ala musiyan taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beragam anugerah, beragam kenikmatan, sehingga kita dapat bersatu, dapat berkumpul di lapangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah nabinya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan melaksanakan salat Idul Adha. Hari ini pada umumnya seluruh kaum muslimin bersatu padu berkumpul di lapangan-lapangan atau mungkin di masjid-masjid atau bahkan bisa jadi ada sebagian yang melakukannya di musala-musala. Semuanya dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai realisasi dari apa yang Allah firmankan di dalam ayat yang sudah tidak asing lagi ketika Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Allah menyatakan salatlah, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi kita, tetapi juga kemudian berlaku untuk kita semuanya. Maka Allah menyatakan salatlah termasuk salat Idul Adha ini. Demikian juga hendaklah melakukan sembelihan, berkurban. Maka salatnya demikian juga kurbannya adalah li Rabbi, yaitu ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai implementasi dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah menyatakan, katakanlah sesungguhnya salat termasuk juga ada salat Idul Adha ini. Demikian juga dengan ibadah kurbanku, hidup dan matiku. Maka kemudian menyatakan lillahi rabbil alamin. Semuanya itu dilakukan adalah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana yang sudah kita maklumi, merupakan hari raya Idul Adha, di mana hari ini merupakan hari yang sangat istimewa.
hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan inna afdalal ayyami yaumun nahri wa yaumul qiyamah. Nabi kita menyatakan sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari ini, yaitu hari untuk berkurban, hari untuk menyembelih hewan sembelihan, hari Idul Adha. Yang kemudian berikutnya adalah Yaumul Qiyamah, hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hari tasyrik. Demikian juga hadis sekalian yang tadi disabdakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan ma min ayyamin a'zam indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Nabi kita mengatakan tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari di mana seorang hamba melakukan amalan-amalan saleh kecuali di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan hari ini hadis sekalian, kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan puncak daripada 10 hari tadi. Demikian juga Nabi kita menyatakan fa'aktsiru fihinna, perbanyaklah ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah itu minat tahlil wa takbir wa tahmid. Nabi kita mengatakan perbanyaklah dengan memandangkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, demikian juga dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan demikian juga dengan tahmid, mengatakan alhamdulillah, atau dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Demikian juga dengan kumandang takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka redaksi takbir yang beragam redaksinya ini bagian daripada apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan beragam hadis. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah, demikian juga dengan penetapan awal atau tanggal 1 Dzulhijjah baik oleh pemerintah, demikian juga dengan ormas dan yang lain. Demikian juga kita bisa melihat dengan adanya pelaksanaan salat Idul Adha, demikian juga dengan adanya ibadah haji dan ibadah kurban. Demikian juga dengan pernyataan daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika Ibnu Hajar menyatakan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyatakan lijtima ummahatul ibadah fihi, dikarenakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu bertemu, bersatu, berkumpul induk-induk ibadah, baik dengan hajinya, baik dengan umrahnya, baik dengan sedekahnya, baik dengan kurbannya, baik dengan salatnya termasuk salat 5 waktu, demikian juga dengan salat Idul Adha-nya, semuanya bersatu. Maka ini merupakan isyarat yang kuat, merupakan pesan yang mendalam terkait dengan pentingnya adanya kebersamaan, tentang pentingnya adanya persatuan. Maka wajar ketika salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam risalah kecilnya, di dalam buku yang kecilnya, beliau menulis tentang pentingnya persatuan, dan beliau menyatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya memerintahkan umat Islam agar bersatu dalam beragam ritual ibadah. Persatuan itu bisa dilihat baik dengan adanya ibadah haji, demikian juga dengan adanya 2 hari raya, Idul Fitri yang sudah kita lewati, dan hari ini dengan Idul Adha-nya. Demikian juga beliau menyatakan perintah persatuan itu bisa dilihat terkait dengan sholat Jumatnya, demikian juga dengan sholat berjamaahnya, yang kemudian beliau menyatakan karena bersatu itu dapat melahirkan kecintaan dan terbangunnya komunikasi. Demikian juga dengan Allah dan Rasulnya, melarang yang namanya ghibah, melarang yang namanya mengadu domba, melarang yang namanya memutus tali hubungan silaturahmi. Demikian juga Allah dan Rasulnya melarang untuk hasad, dengki atau iri, yang mana semuanya itu kata beliau adalah dapat merusak
dan mencerai-beraikan persatuan umat Islam. Maka akan pentingnya pesan kebersamaan dan akan pentingnya kemudian pesan persatuan dalam ibadah haji, dalam ibadah kurban dan umumnya dari hari raya Idul Adha ini. Maka tentunya hadis sekalian kita bisa menemukan beragam ayat yang memberitakan tentang hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah menyatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tanazamu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah menyatakan janganlah bergontok-gontok, janganlah saling membuli, yang mana kalau itu terjadi Allah menyatakan kalian akan gagal. Dan sesungguhnya ketika hal itu terjadi, saling gontok-gontokan, saling bully-membuli, maka Allah menyatakan sesungguhnya kekuatan kalian akan sirna, kekuatan kalian akan hilang. Yang kemudian bersabarlah. Salah seorang imam Masjidil Haram, yaitu Imam atau Syekh Suraini, beliau menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bersabarlah dalam menghadapi perbedaan, bersabarlah dalam menghadapi adanya perselisihan. Innallaha ma'as-sabirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang bersabar. Demikian juga hadis kalian. Pesan terkait dengan kebersamaan itu kita temukan dalam surat Ali Imran ayat 103 dan boleh dibaca sejak ayat 102. Ayat 102 dan 103 ada pesan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah adanya perintah untuk menyatukan kaum muslimin. Dan para ulama menyatakan termasuk Syekh Nasir Sa'di tadi, belum menyatakan hendaknya seorang muslim melakukan upaya untuk menyatukan kaum muslimin dengan beragam cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatan. Demikian juga sekalian, dalam ayat 103 dari surat Al-Imran Allah menjelaskan ada dua nikmat yang agung, ada dua nikmat yang besar. Yang pertama adalah il kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Allah menyatakan, ingatlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan Allah kepada orang beriman. Yang pertama adalah ketika kemudian kalian bermusuh-musuhan, yang kemudian Allah satukan hati kalian, maka dengan disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kalian semuanya kata Allah menjadi bersaudara. Maka ini nikmat yang pertama di dunia yang akan diraih oleh orang beriman adalah nikmat persatuan. Dan yang kedua hadis sekalian adalah Allah menyatakan il kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Yang kedua adalah nikmat yang paling besar yang akan diraih oleh orang beriman ketika di hari akhir nanti adalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling besar hadis sekalian, nikmat persatuan, dan ini terjadi di dunia dan di hari akhir nanti adalah nikmat dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mengomentari ayat 103 dari surat Al-Imran, beliau menyatakan yang namanya setan bagi manusia adalah serigala. Sebagaimana serigala itu merupakan musuh bagi kawanan domba. Dan yang namanya serigala kata beliau tidak akan memangsa, tidak akan menerkam kecuali mereka yang sendirian. Maka waspadalah kata beliau dengan lembah-lembah yang ada. Dan hendaklah kalian orang-orang Islam senantiasa bersatu, senantiasa bersama dengan orang-orang Islam yang lainnya dan jangan menyembah. Kalau itu yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, demikian juga yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan akidah tahawiyahnya. Beliau menyatakan wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wa naral furqata zaiban wa adada. Beliau menyatakan kami memandang, kami berpendapat bahwa yang namanya persatuan itu merupakan sesuatu yang benar dan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Dan kami melihat yang namanya perpecahan, yang namanya perselisihan yang menghantarkan kepada perpecahan,
adalah sebuah penyimpangan dan sebuah bentuk azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat yang ke-103 dari surat Al-Imran tadi, beliau menyatakan betapa banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan akan pentingnya untuk kebersamaan, akan pentingnya persatuan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersama, untuk bersatu, dan melarang orang-orang beriman kemudian untuk berpecah belah. Bahkan hadis kalian Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat dengan berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, kepada tali agama Allah, maka Ibnu Mas'ud sahabat Rasul menyatakan yang dimaksud dengan tali agama Allah itu adalah persatuan, al-jamaah, itu terkait dengan persatuan dan kebersamaan. Maka wajar kalau kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Hadisnya hasan. Nabi kita menyatakan yang namanya persatuan itu merupakan anugerah dari Allah. Persatuan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya perpecahan adalah adab, adalah siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis sekalian, ciri orang itu mendapat rahmat adalah dia bersama. Dan ciri orang itu kemudian mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah suka berselisih, suka kemudian menyembah, yang kemudian suka memisahkan diri dari kaum muslimin. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Nabi kita menyatakan hendaklah kalian bersatu, hendaklah kalian senantiasa bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa ma'al itsnain ab'ad. Nabi kita menyatakan yang namanya syaitan adalah suka dengan orang yang menyendiri, dan setan akan menjauh dari orang yang jumlahnya dua atau lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Ahmad, salah seorang ulama empat mazhab, ketika didatangi oleh muridnya, dan sang murid menyatakan, wahai imam, wahai guru, aku telah berhasil menyelesaikan satu karya, dan judulnya adalah fikih ikhtilaf, fikih perselisihan. Apa kata Imam Ahmad? Hapus, ganti judulnya, ganti dengan nama kitab sah, kitab yang luas, kitab yang fleksibel. Imam Ahmad tidak ingin ada kesan kalau umat Islam itu hobinya ada berselisih, hobinya kemudian berpecah belah, maka belum meminta muridnya untuk mengganti judul bukunya tadi. Demikian juga hadis kalian Imam Suyuti, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menyatakan tidak boleh saling hujat menghujat, tidak boleh saling bully mengguli dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihad, yang mana para ulama sudah dulu sejak zaman dulu sudah terjadi silang pendapat di antara mereka para ulama yang salah tadi. Maka beliau menyatakan tidak boleh saling hujat menghujat, dan silahkan dihujat orang yang menyelisihi dalam perkara ini. Dan tentunya dari sekalian yang ingin khatib sampaikan yang terakhir, di antara pendapat para tokoh dan ulama itu adalah tokoh dari Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Natsir. Beliau merupakan pahlawan nasional. Beliau merupakan pencetus dari munculnya istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dulu negara kita masih berbentuk dengan RIS, ya, dengan beragam provinsi atau negara-negara bagian serikat. Maka lahirlah dengan musik integralnya Natsir tadi. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri di era Bung Karno, di mana beliau menyatakan di dalam bukunya Kapitas Lekta, kalau umat Islam ingin bangkit kembali, kalau umat Islam ingin maju kembali, maka lakukan 3 hal. Yang pertama kata beliau adalah tanamkan dalam diri umat Islam itu merupakan umat terbaik. Umat Islam harus optimis, umat Islam jangan menyerah. Maka beliau menyatakan dengan ayat kuntum khairun, kalian adalah umat terbaik. Yang kedua kata beliau, agar umat Islam ini mau maju kembali dan bangkit kembali, tanamkan dalam diri umat Islam itu, atau berikan kesadaran kepada umat Islam itu terkait dengan mana kekurangannya,
inventarisir kekurangannya, kemudian lakukan perbaikan, baik dari sisi politik, demikian juga dari sisi ekonomi, demikian juga dari sisi pendidikan, dan dengan beragam sisi atau lini-lini yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sesuai dengan tema kita hari sekalian, beliau menyatakan kalau umat Islam ingin bangkit, ingin kemudian maju kembali, maka bangunlah ukhuwah, bangunlah kemudian persaudaraan, dan hendaklah mengeliminasi atau mengeliminir yang namanya perpecahan-perpecahan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, tentunya energi umat Islam jangan kemudian dihabiskan dalam perkara-perkara yang kemudian kecil, dalam perkara-perkara yang memang para ulama kita yang soleh terdahulu kemudian sudah terjadi perbedaan, sehingga kemudian jiwa kita, hati kita kemudian bersih dan berlapang dada dalam menyikapi dan menerima adanya perbedaan. Mudah-mudahan sekalian khutbah Idul Adha ini ada manfaatnya, terlebih khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat kita, menerima kebaikan kita, baik dengan salat demikian juga dengan ibadah kurbannya, demikian dengan sedekahnya. Dan di akhir khutbah, marilah kita sejenak menundukkan hati kita, menundukkan jiwa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara doa kita ada yang dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin fa innahum a'da'u kama ta'udin. Allahumma ansur man nasara muslimin wa khudhul man qadal muslimin. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa inna batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.